Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Muhammad Sultan Hikam dari kelas manajemen pagi. Saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint mata kuliah manajemen sumber daya manusia guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita mulai, kita buka PowerPoint-nya. Ini adalah profil saya. Yang pertama yaitu apa itu kompensasi atau remunerasi bagi sumber daya manusia di perusahaan. Kompensasi ialah sebuah penghargaan kepada sumber daya manusia terhadap apa yang sudah ia lakukan atau telah melakukan tugas dari perusahaan yang diberikan secara adil. Jadi kompensasi itu adalah sebuah penghargaan, yaitu berbentuk dari uang seperti itu. Dan ini mengapa pembagiannya harus adil? Adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik, serta harus layak atau setara dengan tanggung jawab yang ditanggungnya. Jadi adil ini akan melibatkan di stabilitas karyawan akan lebih baik. Ini karena nanti akan berakibat pada stabilitas karyawan. Semisal kok pekerjaannya berat namun gajinya tidak sebanding dengan yang lebih ringan kerjanya, itu akan menimbulkan kecemburuan di antara karyawan-karyawan. Misalnya ada tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja atau performance of appraisal di dalam perusahaan. Menurut Werther dan Davis, itu yang pertama ada performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kerja. Jadi pegawai dan manajer itu bisa mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja dari seorang karyawan. Yang kedua yaitu compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Jadi sebenarnya itu di bagian compensation adjustment itu sudah menilai kinerja dari para karyawannya, siapa saja yang naik gajinya naik jabatan atau sebaliknya, yaitu diturunkan. Selanjutnya yang ketiga itu placement decision, itu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka menjadi lebih optimal. Jadi para seorang manajer itu bisa menilai dari karyawan, apakah ini masih bisa dilakukan pelatihan kembali atau sudah cukup seperti itu, karena itu mempengaruhi nanti dari operasional dari sebuah perusahaan. Ya, selanjutnya yang kelima yaitu career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Jadi seorang manajer itu setelah mereka mengevaluasi para karyawan, mereka akan semisal menunjuk salah satu, mereka akan memandu mereka itu manajernya. Manajer akan memandu karyawan, semisal gini, kamu kerja udah bagus, kalau kamu gini-gini nanti kamu akan diberikan ke promosi untuk naik jabatan atau gajinya naik seperti itu. Terus yang keenam staffing process deficiencies, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh informational inequalities and job design error, yaitu membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi, job analysis, job design, dan sistem informasi
manajemen sumber daya manusia. Jadi seorang manajer tersebut akan menjelaskan kesalahan apa saja yang dilakukan oleh karyawan. Misal mereka melakukan kesalahan, maka seorang manajer tersebut akan memberitahu kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang ke-8 adalah equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang ke-9 external challenges, yaitu gini, kadang-kadang kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lain. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan terlihat sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Selanjutnya 10 yaitu feedback, yaitu memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Jadi nanti semisal gini, feedback itu semisal si A kinerjanya bagus, nanti ia akan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi atau di jabatan yang lebih tinggi, dan mungkin juga di bagian gaji juga seperti itu akan dinaikkan. Selanjutnya yaitu apa itu pengembangan karir? Yaitu pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja yang sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Nah, jadi di antara kedua dari dua pihak, antara perusahaan dan individu mendapatkan sebuah segi positif. Yang pertama yaitu dari karyawan, mereka akan diberikan kenaikan jabatan dan kenaikan gaji. Nah, dari perusahaan juga mereka akan mendapatkan sebuah operasional atau sebuah hasil yang memuaskan, sehingga visi misi dari perusahaan tersebut akan lambat laun akan tercapai. Dalam waktu cepat atau lambat pasti akan tercapai, seperti itu. Lanjut, faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kinerja bagi karyawan. Ada beberapa indikator kinerja karyawan menurut Robbins tahun 2006-260. Yang pertama itu ada kualitas. Kualitas di sini, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan, serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Jadi kualitasnya adalah hasilnya, semisal bagian bordir, mungkin bordir kualitasnya standar seperti ini dari perusahaan, namun jika seorang karyawan tersebut membuat bordirnya agak kurang atau di bawah standar, maka itu akan menurunkan kualitas dari kualitas bordir hasilnya tersebut, dan juga kinerja karyawan menurun. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Nah, ini biasanya disebut dengan target. Misalnya kalau di pabrik-pabrik itu ada target yang harus diselesaikan dalam suatu hari. Misal kok seorang si A kinerjanya bagus, maka ia akan selalu mencapai targetnya, seperti itu. Nah, itu patut diapresiasi oleh perusahaan. Nah, apabila kok kinerjanya menurun atau kurang, maka dari target itu tidak akan tidak akan selesai sampai target, seperti itu. Dan itu akan lambat laun akan mempengaruhi dari operasional dari sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Jadi ini menyambung dari yang kedua, yaitu ada hubungannya dengan target.
Nah, misal target, kalau targetnya tidak sampai pada hari itu juga, mereka akan molor. Molor itu mereka tidak mendapatkan bayaran tambahan seperti dengan lemburan. Jadi kalau molor itu biasanya itu karena pribadinya itu sendiri. Molor karena tidak sampai pada target yang sudah ditentukan, seperti itu. Yang keempat yaitu efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, yaitu tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Semisal contohnya pada pabrik garment, pada line obras. Nah, obras misal ada masih waktu ngobras ada barang baru lagi, nah baju yang udah saya ada datang lagi baju. Nah, pada semua ngobras melihat gulungan benangnya itu tinggal sedikit, mungkin tinggal 1 meter atau 2 meter, tinggal sedikit lah pokoknya. Nah, si A itu memilih untuk melanjutkan, nanti bisa disambung di tengah. Itu namanya efektivitas, efisiensi barang yang masih ada. Jika ada juga yang mikir gini, tidak efektif, yang itu sisa 1 meter itu mereka dibuang dan mengambil yang baru. Coba saja bayangkan jika itu 1 meter, misal kita katakanlah 1 meter dikalikan 1 hari 1, kalau 1 bulan udah 30, berarti nanti ada 30 meter dalam 1 bulan yang terbuang sia-sia. Itu hanya untuk 1 orang. Bagaimana kalau ada beberapa banyak orang? Nah, itu akan tidak efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada. Yang kelima yaitu kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen dalam fungsi kerjanya merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Nah, di sini adalah perlunya tanggung jawab dari seorang karyawan terhadap tugas apa saja yang sudah diberikan dari perusahaan. Mereka harus mandiri dengan mengerjakan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang motivasi dan tujuan motivasi. Tujuan motivasi yang pertama yaitu mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Nah, jadi semisal gini, seorang manajer memberikan motivasi kepada karyawannya, para karyawan akan menjadi semangat bekerja. Karena apa? Karena merasa ada yang mendukung mereka ketika bekerja dan lebih semangat lagi dalam bekerja. Yang kedua yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Ketika mereka diberikan motivasi dari manajer, tujuannya yaitu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Jadi sudah dia bekerja, mereka akan mendapatkan kepuasan yang lebih dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadinya mereka merasa tidak ada beban dalam bekerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas di sini saya lambangkan dengan hasilnya dan kerja keras dari seorang karyawan. Mereka akan lebih menjadi produktif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Jadi dengan adanya motivasi ini bertujuan untuk mempertahankan loyalitas atau para karyawan itu menjadi loyal di perusahaan tersebut, dan kestabilan karyawan akan tetap masih ada seperti itu. Jadi karyawan harus stabil, tidak ada naik turun baik dalam semangat maupun jumlah karyawannya. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Jadi dengan motivasi kedisiplinan dari para karyawan akan meningkatkan, menurunkan tingkat absensi atau tidak berangkatnya karyawan dalam perusahaan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Jadi pengadaan karyawan itu menjadi efektif. Semisal pada bagian bordir, jika ada karyawan tidak atau kurang standar operasionalnya, nanti akan diefektifkan kembali dan diadakannya pengadaan karyawan yang baru. Yang ketujuh,
menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Untuk ini di perusahaan atau tempat kita bekerja bisa dibilang bahwa di sanalah adalah keluarga kedua kita selain keluarga yang ada di rumah. Jadi sebisa mungkin para manajer harus memotivasi kepada karyawannya supaya apa? Supaya bisa menciptakan suasana yang baik dan hubungan kerja yang baik, yang nantinya tidak akan ada semacam perselisihan antara karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Tujuan ini yaitu meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Perusahaan untuk mungkin setiap tahunnya, setahun sekali atau setahun 2 kali, ataupun pada saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus, para karyawan bisa diajak untuk mengikuti lomba-lomba atau mengikuti kegiatan yang bersifatnya itu meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini biasanya perusahaan sudah memberikan jaminan baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan bagi para karyawannya. Yang ke-10, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Jadi para karyawan diberikan motivasi agar apa? Agar mereka selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang telah diberikan dari perusahaan. Yang ke-11, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jadi misal ada bahan baku yang masih sedikit namun masih bisa digunakan dalam produksi, maka itu harus diolah kembali ataupun langsung siap dipakai. Jadinya apa? Jadi bahan baku itu tidak terbuang sia-sia dan menghemat anggaran pembelian bahan baku. Selanjutnya yaitu alat untuk memotivasi. Yang A yaitu material insentif, yaitu dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja merupakan upah atau gaji yang wajar, tetapi juga jaminan yang dapat dinilai dengan uang. Material insentif merupakan faktor yang sangat menganalisis mempengaruhi seseorang untuk bekerja dengan giat sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya. Jadi ini contohnya seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka merasa tenang dengan adanya hal tersebut. Misal terjadi kecelakaan kerja, maka mereka akan tenang-tenang saja, tidak usah memikirkan biaya yang akan ditanggung. Karena apa? Karena biaya pengobatan atau perawatan kecelakaan kerja tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan melalui BPJS atau BPJS tersebut. Yang B, non-material insentif, yaitu segala jenis insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang. Misal bantuan dalam pergi kemana, dibawa ke rumah sakit atau apa, itu bisa motivasi, sebuah motivasi. Selanjutnya, apa itu PHK dan jenis-jenisnya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau perusahaan. Jadi PHK itu adalah sebuah fase di mana seorang karyawan dan perusahaan sudah tidak ada hubungan lagi dalam bidang pekerjaan tersebut. Jenis-jenisnya pertama yaitu PHK sementara, pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. Ini contoh seperti ketika ada wanita sudah melahirkan, maka mereka akan diberikan cuti selama beberapa bulan, mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu adalah
sebuah contoh PHK sementara dari perusahaan. Jadi mereka tidak dipecat, namun hanya dicutikan saja atau dirumahkan saja. Dan contoh lagi seperti untuk saat ini, banyak perusahaan yang merumahkan para karyawannya untuk apa? Untuk menghemat operasional dari perusahaan, karena untuk saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, para perusahaan pasti akan mengalami penurunan produksi dalam mungkin bulan-bulan ke depan. Yang kedua yaitu PHK permanen, yaitu pemutusan hubungan kerja permanen. Ada 3, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Apa itu atrisi? Atrisi adalah pemutusan hubungan kerja karena alasan pengunduran diri dari karyawan. Jadi mereka murni mengundurkan diri dari perusahaan, mungkin karena perusahaan atau mencoba-coba dan lain-lain. Terminasi yaitu perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu, semisal ia dipecat di perusahaan karena kerjanya lalai dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada kematian, yaitu meninggal dunia. Langkah-langkah dan prosedur PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pertama, pekerja yang telah mangkir dari perusahaan dan tidak berangkat tanpa alasan selama 5 hari atau lebih, maka ia dianggap mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi mereka tidak berangkat itu tidak memberikan surat izin maupun memberitahukan kepada manajer karena ia tidak berangkat bekerja. Yang kedua, pegawai akan diberikan surat dari perusahaan tentang hubungan kerja di perusahaan tersebut. Jika tidak ada respon atau membalas surat yang berisikan ingin mengundurkan diri, maka pada saat itu juga perusahaan memutuskan hubungan kerja di perusahaan tersebut. Jadi nantinya para pegawai atau karyawan yang tidak berangkat selama 5 hari tersebut, mereka akan diberikan surat baik maupun lewat email maupun surat dari kantor pos tentang hubungan kerja tersebut. Yang ketiga, namun pegawai itu nanti akhirnya, namun pegawai yang kena PHK akan mendapatkan uang cuti tahunan yang belum diambil, biaya atau ongkos pulang, penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa itu perselisihan hubungan industrial? Yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ini contohnya seperti ini. Ada 2 karyawan, si A dan si B. Nah, untuk si A, dia kerjanya itu lelet, dedel, dan tidak semangat dan bekerja. Berbeda dengan si B yang bekerjanya selalu semangat. Dan si A itu, ia diamati oleh seorang manajer. Nah, ketika si A kok bekerjanya tidak semangat, ia tidak diberitahu atau dikandani, ditegur oleh manajer. Si A dibiarkan saja, namun ia tidak pernah mendapatkan panggilan dari manajer atasannya untuk diberikan peringatan atau lain-lain. Itu si A tidak pernah mendapatkannya. Nah, itu nanti akan adanya kecemburuan sosial antara si A dan si B, atau dalam arti itu adalah adanya pilih kasih antara karyawan-karyawan. Nah, itu yang menyebabkan perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan karyawan, dan mungkin juga antara karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yaitu perundingan bipartit, yaitu perundingan yang menyebabkan antara karyawan dan
perusahaan yang nantinya akan terjadi seperti mediasi, namun bukan seperti mediasi. Nah, adanya kompromi atau perundingan lah seperti itu, yang nantinya akan melibatkan beberapa orang atau bahkan 2 orang saja antara karyawan dan perusahaan, yang nantinya akan mendapatkan suatu titik temu yang sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu perundingan tripartit atau yang kita sebut dengan mediasi. Untuk yang kedua ini kita membutuhkan seorang mediator atau beberapa mediator yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut biar terjadi tidak ada perselisihan selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jadi ketika seorang karyawan baru masuk, nah setelah 6 bulan mereka akan telah didaftarkan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena apa? Karena perusahaan tidak merugi dalam menangani hal tersebut, karena nantinya gaji per bulan dari seorang karyawan akan dipotong mungkin 5% atau 0,5% atau 1%, itu digunakan untuk masuk di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya itu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian yang merupakan hasil dari perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, ini seperti adanya kontrak kerja. Jadi antara pengusaha dan para pekerja atau calon pekerja, calon karyawan akan adanya kontrak kerja di antara mereka. Semisal nanti adanya pesangon, pemotongan gaji untuk BPJS, untuk koperasi dan lain-lain. Itu nantinya akan adanya sebuah perjanjian di antara mereka. Selanjutnya yaitu serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jadi sebuah atau buruh atau pekerja akan membuat sebuah organisasi yang itu berfungsi untuk membela dan memperjuangkan serta melindungi hak mereka dalam pekerjaan tersebut. Biasanya itu ada hari buruh pada tanggal 1 Mei. Nah, 1 Mei itu ada memperingati Hari Buruh Nasional. Jadi para buruh-buruh pekerja di di perusahaan swasta, mereka mengaspirasikan atau menyerukan keinginan mereka dalam bekerja di suatu perusahaan. Selanjutnya adanya asas no work no pay. Suatu asas yang menyatakan bahwa bila ia tidak melakukan pekerjaan berarti tidak berhak atas upah. Asas ini berlaku mutlak karena dalam hal-hal tertentu ada pengecualian yang melekat pada pribadi buruh, misalnya sakit, cuti, melakukan tugas-tugas negara atau agama, dan dimandati untuk pergi ke suatu tempat. Jadi asas no work no pay ini yaitu jika mereka tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan upah, seperti itu. Ini kecuali dikecualikan semisal sakit
sakit, mereka ada surat izin dokter yang berlaku mungkin selama 3 hari atau berapa hari, atau surat langsung dari dokter untuk tidak boleh melakukan kegiatan yang berat. Nah, itu dari perusahaan akan memberikan suatu keringanan bagi pekerja tersebut untuk tidak berangkat. Cuti seperti yang tadi saya sampaikan, mereka cuti melahirkan selama 3 bulan atau lebih, dan melakukan tugas-tugas negara atau agama, serta diberikan mandat oleh perusahaan untuk pergi ke suatu tempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak atau menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pelafalan kurang jelas maupun perilaku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.